Halo, selamat pagi semuanya. Untuk yang kelas 10, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan. Ya, selamat pagi. Hari ini Kak Agus ingin menyampaikan materi tentang geografi, tentang mengenal geografi untuk kehidupan, yang dimana kita itu sebenarnya dalam kehidupan setiap hari selalu bersinggungan langsung dengan lingkungan sekitar. Dan intinya nanti dalam ilmu geografi Kak Agus itu akan menjelaskan tentang apa toh geografi itu dan apa saja aspek-aspek yang ada harus dipelajarinya. Oke, untuk selanjutnya di sini Kak Agus akan mulai pembelajarannya. Yang pertama, unit untuk lingkungan sekitar. Kita akan mengenal geografi untuk kehidupan ini. Unit yang pertama yang harus kita pelajari di sini nanti ada ruang lingkup geografi, kemudian objek studi geografi, prinsip dan konsep pendekatan. Dan unit 2 nanti akan bersanggungan dengan alam, kebutuhan manusia, dan untuk unit 3 nanti akan tentang pengetahuan pembuatan peta. Oke, langsung aja Kak Agus mulai. Itu yang mana ketika kita mengenali lingkungan sekitar, pastinya di lingkungan sekitar berbeda-beda ya antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Tempat tinggal kita pastinya itu sangat berbeda ya. Ketika di sini ada sedikit cerita, di sini ada pakaian dan mata pencarian penduduk pegunungan dan pantai itu berbeda. Jadi pakaian yang dikenakan orang-orang di sekitar pertanian, di pegunungan dan di pantai itu sangatlah berbeda dan tergantung dari kondisi lingkungan di sekitar. Jadi mereka itu menyesuaikan kehidupannya. Untuk yang pertama, ruang lingkup geografi ya. Di sini apa toh itu ilmu geografi? Geografi itu berasal dari bahasa Yunani ya, dari suku katanya itu geografi itu berasal dari bahasa Yunani dari kata geos dan graphian. Geos itu berarti bumi dan graphian itu berarti gambaran atau tulisan. Jadi secara harfiah geografi itu ditulis dengan atau berarti tulisan tentang bumi. Oleh karena itu geografi itu sering disebut dengan ilmu geografi. Ingat ya, geos dan graphian. Geos itu berarti bumi dan graphian itu tulisan atau gambaran ya yang jadi secara harfiah tulisan tentang bumi. Oke, next. Kak Agus langsung aja. Di sini ada pengertian dari beberapa ilmuwan geografi tentang pengertian geografi. Jadi secara umum ruang lingkup geografi itu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan dengan objek utamanya adalah earth atau bumi. Oke, next. Di sini Kak Agus langsung aja ke objek kajian geografi, objek studi geografi, Yang di sini akan dijelaskan seperti atmosfer, geosfer, hidrosfer, dan biosfer. Untuk yang pertama, Kak Agus mulai dengan atmosfer. Atmosfer ini adalah pelapisan udara, ya, pelapisan di mana di situ meliputi udara yang menyelubungi bumi. Ya, selain benda-benda langit dari berbagai peristiwa yang terjadi seperti cuaca, iklim, angin, awan, hujan, petir, badai, seperti itu terjadi di lapisan udara kita. Kita membutuhkan udara ini juga dari pelapisan atmosfer ini ya. Oke, geosfer. Geosfer adalah lapisan bumi ya, di mana terdapat lapisan luar, yaitu yang kita tempati sekarang adalah kerak bumi. Kulit yang biasanya ini disebut dengan pelapisan litosfer. Ya, di sini sudah ada gambaran ataupun bentuk pelapisan yang dimana ada soil juga, pelapisan tanah, horizon A, O, B, C adalah pelapisan tanah. Yang sering kita ditempati ini adalah lapisan litosfer yang dimana di sini antara lain terdiri dari inti paling dalam, inti luar. Kemudian di sini juga disebut dengan barisfer. Kalau inti dalam dan luar itu disebut dengan barisfer ya. Proses tenaga endogen dan eksogen terjadi di sini di dalam pelapisan geosfer ini. Hidrosfer adalah lapisan air di mana air di permukaan bumi ini dipergunakan oleh kita semua ya. Baik itu wujudnya berupa laut, sungai, danau, es, salju, air tanah, dan berbagai air yang ada di udara. Atau lapisan hidrosfer ini sering dimanfaatkan manusia untuk minum. Tanpa minum kita tidak
mempunyai tenaga atau mempunyai energi ya. Oke. Kemudian next ke lapisan biosfer. Di sini merupakan bagian bumi yang berupa tempat atau berkelangsungannya kehidupan serta proses biotik dari seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar itu, yang dimana oleh lapisan terluar bumi ini mencakup daratan, air serta udara yang mendukung pendukung utamanya. Jadi biosfer itu adalah sistem ekologi yang dimana ini untuk menyatukan seluruh makhluk hidup yang ada di situ, kemudian mereka berinteraksi langsung dengan objek studi geografi seperti tadi air, udara, dan lapisan kerak bumi yang kita pijak sekarang, tanah ya, soil. Oke, kita langsung ke prinsip geografi ya. Prinsip geografi yang pertama, prinsip geografi itu ada 4 ya. Di antaranya di sini ada prinsip distribusi, ya, dimana prinsip distribusi itu adalah prinsip penyebaran yang di sini untuk mengetahui gejala atau persebaran yang ada di yang tidak merata atau merata di permukaan bumi yang meliputi dari bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia ya. Gejala dan fakta geografi di sini lebih ke baik yang berkenan dan alamnya mengenai kemanusiaannya tersebar di permukaan bumi ini. Seperti contoh di bawah ini adalah perbedaan suatu daerah mempengaruhi distribusi antar daerah. Ya, di sini ada teh dari pegunungan, ikan dari laut, dan di sini ada penindustriannya di sini. Ini adalah contohnya penyebaran ya. Jadi bentuk pekerjaan yang mereka lakukan itu menyesuaikan dari tempat tinggal mereka, menyebar. Prinsip interrelasi di sini adalah sebab akibat atau suatu hubungan saling terkait dalam ruang dari antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Ya, di sini ada fakta penyebaran ruang wilayah itu. Jadi faktor fisis antara manusia dengan faktor manusia, fisis dengan faktor manusia itu sendiri, diantaranya hubungan itu kita akan dapat mengungkapkan atau karakteristik dari gejala yang tempat atau wilayah yang tertentu. Next, kita ke prinsip deskripsi atau penggambaran. Di sini nanti lebih menjelaskan atau menjauhi gejala-gejala geografi yang diselidiki dan dipelajari dan dibentuk dalam bentuk diagram, grafik, tabel, gambar, dan peta. Prinsip korologi di sini merupakan pengamatan gejala, fakta, atau masalah di suatu tempat yang ditinjau dari persebarannya, interrelasinya, dan interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Jadi karakter pada suatu gejala tersebut jadi merupakan prinsip dari yang memadukan prinsip-prinsip tadi menjadikan satu. Jadi sebab akibat, faktor apa yang terjadi, kemudian gejala yang masalah yang terjadi di situ, jadi menjadi satu kesatuan dan digabungkan. Itu adalah prinsipnya. Kemudian ada konsepnya. Konsep di sini lebih dijelaskan dalam ada konsep sebagai rambu-rambu pembahasan permasalahan. Yang pertama adalah konsep penghargaan budaya terhadap bumi. Jadi di sini pada manusia pada masa perbedaan sejarah itu menangkap atau menafsir dari lingkungan alamnya itu berbeda-beda. Jadi menurut negerinya dan menurut pandangan hidupnya, misalnya ya, pandangan religius dari orang Jawa terhadap Laut Selatan itu karena pandangan terhadap hutan Roban, Pekalongan yang ramah di masa dulu. Jadi menyangkutkan dari hal-hal mistis ya, lebih religius. Nah, sekarang karena sekarang itu udah kemajuan zaman atau teknologi berjalan dengan mengikuti pandangan manusia. Jadi penanganan manusia di sini sumber dayanya baik eksplorasi, tergantung dari tingkat pendidikan, kompetensi, keahlian, kewirausahaan, ikatan sosial, dan yang lain sebagainya. Kedua, konsep religional atau wilayah. Di sini memang suatu wilayah itu dipandang memiliki homogenitas dalam bentuk bentang alamnya, landscape, dan corak kehidupannya pada mata pencarian, kemudian penduduknya. Jadi misalnya di daerah Wonogiri yang paling selatan itu ada Gunung Kapur atau daerah Kapur atau Gunung Kars, Gunung Purba, yang dimana di situ kondisi di sana
dapat digeneralisasikan tanahnya tandus, penduduknya miskin, gizi jelek, pola migrasi kuat, dan pekerja yang keras yang semangat. Karena itu dulu, mungkin sekarang udah mulai perubahan. Ciri khusus keadaan wilayah atau areal occurrence, ya, hubungan dari antar unsur alam ini dalam suatu wilayah menghasilkan suatu proses untuk memberi ciri khusus kepada wilayah yang bersangkutan. Ya, misalnya daerah Kabupaten Boyolali itu dikombinasi untuk menguntungkan antara keadaan curah hujan, suhu, vegetasi, jenis tanah, topografi yang bentuk ada di daerah Boyolali. Jadi sini untuk penghasil susu dan daging ternak baik sapi maupun kambing. Ini adalah ciri khas dari suatu daerah. Kemudian lokasi ini adalah sebuah posisi pasti dalam ruang, ya. Dalam geografi, lokasi itu mempunyai dua makna. Yang pertama lokasi absolut dan relatif. Kalau lokasi absolut itu nanti adalah lokasi yang di permukaan bumi itu ditentukan secara garis koordinat seperti garis lintang dan garis bujur, ya. Disebut juga contohnya di negara Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kalau lokasi absolut di sini lebih menentukan dari gejala atau fenomena yang ada di permukaan bumi kita. Contohnya, ya, di wilayah Indonesia ini diapit oleh benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi lokasi relatif ini lebih penting dibandingkan lokasi absolut kalau dalam ilmu geografi. Oke, next, di sini ada interaksi keruangan. Di sini kita lihat, ya, Ka'bah di Mekah, keindahan alam di Bali, dan Menara Eiffel di Paris. Di sini adalah sebuah kenampakan alam dan bentang budaya yang menarik. Kalau kita pengen ngerti, pengen tahu yang terjadi ke ruangan, lihatlah di YouTube, ya, karena ini adalah sebuah kebudayaan yang sangatlah amazing, sangatlah bagus dan sangatlah menarik untuk kita pelajari. Ya, pastinya kalau pasti ada yang sudah ke sana, alhamdulillah. Yang belum, ya, setelah pandemi silahkan kalian berbondong-bondong ke sana, ya, untuk menyaksikan kenampakan alam, ya, tentang alam budaya yang asri. Kemudian skala wilayah, studi geografi di sini akan menyempitkan atau wilayah sempit dalam pulau wilayah luas. Jadi apakah gejala fenomena bagi di wilayah sempit atau luas itu bisa dikombinasikan dengan unsur alam lain di sekitarnya dan teknologi yang ada. Konsep perubahan di sini lebih menunjukkan perubahan kota. Ini dicontohkan kota Jakarta dari masa lalu hingga sekarang. Jadi konsep perubahan dari suatu wilayah pada waktu tertentu hingga saat ini akan berwujud seperti ini. Zaman dulu itu belum ada bentuknya, masih klasik, ya. Kemudian perubahan dimulai dibangun monumen-monumen, dan sekarang perubahan DKI Jakarta dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat menjadi kota besar dan kota sangat bagus banget ini. Kemudian kita lanjut ke pendekatan geografi. Yang pertama, untuk pendekatan geografi ini lebih ke ruang. Jadi untuk pendekatan ini, ciri khas dari geografi, pendekatan itu lebih berdasarkan dari prinsip penyebaran, interrelasi, dan deskripsi. Sedangkan yang termasuk dari pendekatan keruangan ini lebih ke topik, aktivitas manusia, dan regional. Jadi sebagai pegangan pokoknya dalam melakukan pendekatan. Jadi kalau, ya, tidak boleh dilepaskan dengan hubungan dengan ruang. Jadi pada gejala atau topik itu yang akan kita dekati, ya, seperti itu. Jadi faktor geografinya seperti manusia dan keadaan fisik yang tidak boleh diabaikan. Seperti itu. Untuk pendekatan regional ini akan lebih mendekati suatu gejala atau suatu masalah religional. Jadi wilayah tempat gejala atau masalah tersebut itu adalah merupakan tekanan utama dari pendekatannya bukan kepada topik atau aktivitas manusia, melainkan kepada region atau merupakan tempat atau wadahnya. Jadi wilayah dan ekologinya itu berdiri sendiri. Misalnya dalam melakukan studi masalah banjir, dan kita dapat pendekatan secara regional. Gejala banjir ini meninjau bencana banjir berdasarkan wilayahnya. Pertanyaan yang dapat dikemukakan seperti wilayah mana saja yang
terkena bencana banjir itu terjadi, dan kita akhirnya menguapkan penyebaran itu, dan akhirnya kita akan tahu jawabannya. Itu seperti itu. Selanjutnya, pendekatan ekologi ini lebih kedua bidang ilmu yang berbeda satu sama lain, tapi untuk perkenalan dengan interrelasinya dari kehidupan manusia, visinya membentuk sistem keruangan, menghubungkan suatu religi dan religi lain. Sedangkan ekologi ini lebih memperkenalkan dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan. Seperti itu. Selanjutnya, next, pendekatan historis. Ini menurut Preston E. James, sejarah dan geografi itu adalah ilmu yang saling terkait. Jadi tempat dan waktu yang menyajikan kerangka kerja di dalam dapat dijelaskan dari pranata manusia dan proses perubahan kebudayaan itu. Jadi menyangkutkan antara dua subbidang pembelajaran, sejarah dan geografi. Pendekatan sistem approach. Sistem di sini lebih ke komponen yang terdiri dari berbagai subsistem untuk suatu rangkaian atau kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan. Dari pendekatan ini lebih diterapkan kepada rangkaian dari gejala yang terjadi di alam, baik secara fisik maupun sosial. Jadi pendekatan dan penelaahan gejala geografi ini utamanya dengan subsistemnya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, kalau tidak mungkin nanti bisa diulas kembali, diulang-ulang videonya ya. Kalau bosen dihapus saja ya, tapi ini nanti saya akan share di WA untuk saya upload juga di YouTube. Nanti kalian bisa mengikutinya. Mungkin untuk tugas hari ini tidak ada. Langsung saya tambahin aja materi sedikit tentang kenali lingkungan sekitar kalian. Jadi di sini nanti saya lebih menekankan kepada kehidupan kita di masa kini ini semuanya sudah serba enak. Mau apa aja itu mudah ya untuk dilakukan dan diperoleh. Jadi butuh makan sudah mudah tersajikan, mau pergi mau cepat bisa mau sampai tujuan manapun bisa. Komunikasi dengan orang yang jauh pun kita sudah punya alat. Jadi di sini kalian saya coba untuk, pernahkah Anda itu membayangkan bagaimana kehidupan pada masa lalu ya, jauh sebelum kita mengenal peradaban, bagaimana cara orang purba itu mencari makan, melindungi dirinya dari binatang buas, panas dan hujan. Apakah mereka sudah mengenal cuaca dan iklim? Jadi sekarang bagaimana dengan Anda yang sudah mengenal pengetahuan, apakah Anda itu tergantung dari alam? Bagaimana Anda memanfaatkan pengetahuan Anda untuk bertahan hidup? Jadi untuk membahas ini, nanti Kak Bas ingin mengajak kalian lebih paham tentang alam menyediakan kebutuhan hidup kita. Contohnya kita mengamati ibu atau tetangga lah yang sedang jemur cucian ya. Jemur cucian, pakaian di luar rumah. Bahkan jika hari itu turun hujan, jemuran itu dibiarkan di luar, atau mereka angkat dan pindahkan ke tempat yang terlindung. Apakah yang dilakukan ibu ataupun tetangga tadi? Mengeringkan pakaiannya dengan cara apa? Jadi memanfaatkan panas dan matahari. Jadi kita itu sebenarnya membutuhkan semua yang ada di alam ini ya. Kita saling bergantungan dari apa yang ada sekitar dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Jadi kalau di kampung ya, kalau cerita dari Kak Agus, kalau di kampung saya itu kalau nggak ada sayur, metik sayuran di kebunnya orang itu udah bisa. Kalau di kota kan susah. Kita lebih kreatif lagi, lebih cerdas lagi. Untuk itu kita menanam tumbuh-tumbuhan yang intinya lebih bisa dimanfaatkan untuk setiap hari. Kita di kota pun bisa menanam pohon-pohon yang mungkin bisa ditanam di desa. Dari ditanam di desa itu bisa kita tiru, bisa kita cari cara menanam pohon-pohon ataupun tanaman yang bisa dimanfaatkan setiap hari. Ataupun bisa menanam sawi, tomat, cabai kayak gitu. Itu bisa dikreasikan di rumah. Itu enggak hanya kita bisa membutuhkan itu, tapi di rumah kita juga terasa segar.
oksigennya juga lebih bagus. Ini adalah penampang di mana potensi alam itu disediakan secara berlimpah dan dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Sering kita lihat kalau sekarang itu nggak ada yang namanya padi lah gitu. Nggak ada yang menanam padi, pastinya kita nggak bisa makan nasi. Oke. Nah, di sini nanti saya akan sambungkan di PPT yang saya akan kirimkan ke kalian. Jadi setelah ini Kak Agus ingin kalian lebih bisa belajar sendiri di rumah, selalu jaga kesehatan ya, jangan lupa kalian makan sehat, olahraga, dan selalu semangat, selalu berdoa terus. Semoga ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas kita bersama-sama lagi. Dan demikian dari Kak Agus. Mungkin kalau ada salah kata ataupun salah perucap atau terlalu kecepatan, bisa kalian skip atau bisa kalian ulang, didurasikan slow motion dan yang lain sebagainya. Nanti Kak Agus akan upload di YouTube. Terima kasih untuk hari ini. Stay tune terus dari info-info Kak Agus. Jangan lupa kalian belajar di rumah ya. Oke, thank you. See you, goodbye. See you next time.